sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oka, kembali ketemu dengan saya Karlina, dan saat ini saya berada di peternakan kambing yang berada di Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Bisa sedikit cerita Pak Eko tentang asal mulanya jenengan ini merintis usaha ternak kambing? Ya. Awal mulanya sih kita ternak tuh tahun 2009. Ya tidak sebanyak ini ya. 2009 kita awal itu hanya 25 ekor. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun ternyata permintaan untuk hewan ternak terutama kambing dan domba itu ternyata terus meningkat. Jadi alhamdulillah dari situ terus naik terus ya sampai ini tahun 2023 ini insya Allah ada sekitar 1.800-an yang kita kelola di kandang ini. Di kandang sini ada 900, ada 2 kandang lagi ya sekitar kapasitas 500-an. Oh begitu ya Pak. Nah, ini yang membedakan yang kandang sini sama kandang yang sebelah sana apa Pak Eko? Ya kalau kandang sini ini kita breeding. Ini sebagian besar ini adalah betina. Jadi ini betina, pejantannya satu mana? Ya ini yang hitam kayak di sini juga sebelah sini juga. Jadi setiap kandang ini ada satu pejantan. Ini dalam masa kawin. Jadi masa kawin ini kita kawinkan selama 2 bulan. Nanti setelah kita gabung dengan pejantan 2 bulan ini kita USG. Kita USG, setelah kita USG yang positif bunting kita sendirikan ya, yang di pinggir-pinggir itu itu positif bunting, makanya ada yang ada punya anakan gitu. Nah, itu setelah anakannya sekitar 1 minggu kita pindah ke bawah, kita khususkan dengan betina-betina yang menyusui. Jadi di sini lebih khusus ke breeding sama yang kambing-kambing Jawa. Tapi yang di 2 kandang yang lain itu kita khususkan untuk fattening. Jadi di sana yang ada hanya fattening. Ada alasan tersendiri mboten kenapa kok kambing nggak sapi atau yang ikan koi atau yang gimana gitu? Nggak ada sih kalau alasan khususnya nggak ada. Ya karena awal dulu aja waktu itu 2009 itu sapi hancur-hancurnya kalau nggak salah. Seingat saya alasannya itu harga sapi hancur sehingga tidak saya lihat sebagai hal yang menarik. Apa sih yang menarik? Pengennya ya udah coba-cobalah ternak kambing gitu. Kambing, terus ya alhamdulillah ternyata prospeknya bagus. Jadi sampai sekarang juga nggak mau beralih. Kemarin ya ada pertanyaan gitu, kenapa nggak ternak sapi? Ya sementara pengen membesarkan, pengen fokus membesarkan untuk ternak domba dan kambing. Domba dan kambing. Kalau ini khusus domba atau kambing, Pak? Ini kayaknya domba kayak gini. Kalau ya kayak gini ini domba. Ya. Yang kambing di bawah sana untuk persiapan Idul Adha. Nanti target kita jual di Idul Adha. Ya. Nah, untuk jenis dombanya atau jenis kambingnya apa nih? Karena banyak tuh nih jenis-jenisnya itu. Ini kebanyakan untuk betinanya ini lokal. Ada yang EG, ada yang ET, tapi untuk pejantannya kita emang pakai pejantan yang ini seperti ini merino, dan yang itu yang tadi yang besar ini kita pakai pejantan Texel. Kalau betinanya kita pakai betina lokalan lah, ada EG, ada ET, pokoknya cari yang lokal. Pak Eko, nah untuk pakannya sendiri pripun? Ini untuk pakannya kita beda perlakuan. Untuk breeding sama untuk fattening kita beda. Jadi kalau untuk breeding kita tetap pakai hijauan. Jadi ini kita ini adalah rumput-rumput yang kita cacah, tapi ini tidak rumput murni. Di sini ada campuran konsentrat. Jadi rumput kita kasih konsentrat. Tetapi untuk yang fattening nanti di sana untuk penggemukan itu kita full pakannya pakan kering. Kenapa kok kita tetap pakai rumput? Yang pertama kandungan mineral yang berada di rumput itu tidak bisa tergantikan oleh pakan lain. Itu pernah kita uji coba dulu, kita pernah
awal breeding itu pakannya full kering. Ternyata di belakang hari saat kelahiran itu banyak terjadi masalah. Setelah kita pakai rumput ini, alhamdulillah kok kegagalan karena kelahiran itu sangat turun drastis. Bahkan hanya kisaran 1%-an, 1-2% aja kegagalan kelahiran itu. Kematian karena kelahiran. Ini rumput gajah, nanti kita seleb di sini. Nah, kita gabung dengan itu. Kita buat pakan sentrat sendiri. Nah, jadi nanti saat masukkan rumput, ini akan keluar dari sini konsentratnya. Nah, masuk ke tong itu sudah dalam bentuk campuran. Nah, ini kalau di kandang saya, itu agak berbeda. Rumput saya tidak nanam. Jadi rumput saya beli ke petani. Jadi konsep saya adalah konsep pemberdayaan. Jadi petani-petani daerah sini itu saya minta untuk tanam rumput, kemudian rumputnya saya beli. Jadi saya fokus ke ternak, petani-petani fokus untuk nanam. Jadi ada pemberdayaan di sana. Harapannya seperti itu. Saya nggak fokus sama yang lucu-lucu itu loh. Ya, ini yang cemple, yang khusus yang cempe-cempe anak-anak. Taruh ini semua. Ditaruh di sini. Sama induknya aja. Iya. Ini kita gabungkan sama indukannya itu sampai umur 3 bulan. Setelah 3 bulan kita akan pisah. Nah, kalau yang di kandang sebelah sana itu nanti ada kandang khusus sapihan. Jadi yang sudah 3 bulan cemplenya kita pisah, betinanya kita naikkan ke atas untuk proses kawin lagi. Panennya ya setelah gemuk, rutin Mbak, continue. Jadi setelah gemuk ada yang butuh ya kita jual. Gitu. Tapi paling banyak penjualan emang nanti di Idul Adha. Sekian ribu kambing ini kalau sakit pripun Pak? Ada nggak mengalami mereka sakit kayak gitu Pak? Ya biasanya sakit-sakit itu saat kambing masuk. Jadi saat kambing beradaptasi baru masuk kandang. Nah ini tadi ya Pak yang sudah disape. Iya. Pis. Enggak, betul. Jadi ini yang sapihan. Iya, ini sapihan. Ini yang sudah sapi yang siap jual. Ya kalau yang ini di sini ini ada kambing-kambing Jawa yang persiapan untuk Idul Kurban nanti. Jadi usaha kambing ini belajar sendiri, apa ada mentor atau gimana itu Pak? Awalnya sih kita belajar sendiri. Jadi 2009 ya kita wis otodidak, jadi ya sangat tradisional itu. Ya kita kasih rumput, ngaret, terus dicombor gitu. Tapi sembari itu saya banyak belajar ke peternak-peternak yang lain bagaimana sih biar bisa efisien begini. Jadi seperti itu, lebih banyak kita saring sesama peternak Mbak. Jadi alhamdulillah kalau di peternak itu tidak ada yang namanya saingan, tapi yang ada adalah berkolaborasi. Jadi mereka teman-teman peternak itu semuanya terbuka terhadap ilmu-ilmu yang ada, itu nggak ada hal yang disembunyikan lah. Jadi saya nyamannya menjadi peternak seperti itu. Rasa persaudaraannya itu kuat di dunia peternakan. Saling membantu. Saling membantu. Untuk pemasarannya Pak Eko udah nyampe mana aja nih? Ya alhamdulillah kalau pemasaran tidak ada kendala. Pertama kita pasarnya untuk Jawa-Jawa ini untuk Idul Adha. Terus hasil-hasil gemukannya ya kadang ada yang beli dari warung-warung sate, teman-teman gitu, ada yang beli petani-petani, peternak-peternak baru yang mau budidaya ternak, itu alhamdulillah juga banyak ngambil ke kita. Selain itu kita sendiri juga punya rumah akikah Kamil yang sudah berjalan sekitar 4 tahun ini, dan yang jelas kita lahirkan, kita gemukkan, kita potong sendiri. Kita olah sendiri. Kita olah sendiri. Ini untuk siapa tahu nih pemirsa melihat tayangan Oka ini nanti tiba-tiba ada keinginan
merintis usaha ternak kambing seperti jenengan. Nah, kira-kira untuk pemula ini apa pertama harus dilakukan Pak Eko? Yang pertama harus dilakukan bagi pemula itu harus tahu dulu minimal pengetahuan luar tentang ternak kambing domba itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa, polanya seperti apa, itu minimal mereka harus tahu dulu. Setelah tahu, nanti dipersiapkan pakannya. Jadi pakannya itu mau pakai pakan hijauan, mau pakai complete feed, mau dicombor, itu banyak model, banyak yang bisa diterapkan. Setelah itu dipersiapkan kandangnya. Kalau pakan sudah, kandang. Kalau semuanya sudah, itu baru kambingnya. Banyak sekali peternak itu yang mereka belum tahu apa-apa, pokoknya ya wes seperti itu gitu. Seperti itu mereka siap kandang, ngisi kambing. Nah, setelah kandang terisi, mereka kebingungan pakannya. Jadi mereka tidak memprediksi dengan sekian kapasitas kambing itu butuh berapa pakan, itu tidak terprediksi. Sehingga ternak itu makannya ganti-ganti. Karena tidak terpola dengan tidak disiapkan dari awal, pakannya ganti-ganti, sehingga bagaimanapun juga kan menimbulkan dampak bagi ternak tersebut. Pak Eko, nah untuk prospek ke depan ini kira-kira untuk peternak kambing pripun ini Pak? Ya alhamdulillah gini, terkait prospek sampai sekarang itu saya masih melihat bahwa kambing dan domba ini mempunyai prospek yang masih sangat bagus. Jadi gini, sejak 2009 sampai 2003 ini, walaupun kemarin pandemi, alhamdulillah itu tidak ada permintaan itu selalu naik, Mbak. Nah itu, insya Allah lah pangsa pasar untuk domba dan kambing itu semakin menjanjikan. Jadi bagi para peternak mula ataupun teman-teman yang mau beternak, jangan khawatir nanti kambing dombanya tidak laku. Yang jelas kita berikan aja yang terbaik untuk domba kambing itu, insya Allah pasti akan laku karena permintaan pasar itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini kan masyarakat banyak yang membutuhkan kambing nih ya. Nah, kira-kira nanti ini masyarakat yang ingin membutuhkan kambing harus kemana ini, ke Pak Eko langsung atau gimana, monggo? Jadi alhamdulillah kalau di sini seperti diceritakan kita siap untuk kambingnya, masyarakat mau kurban mau akikah itu siap. Selain itu juga kita juga ada rumah akikah yang tadi menyiapkan akikah siap saji. Itu bisa langsung ke kandang, ke alamat Desa Jatisari RT 4 RW 2, ataupun kita juga ada kantor pemasaran di selatan perempatan Pagotan, itu di timur jalan ada kantor pemasaran Rumah Akikah Kamil, ataupun juga bisa menghubungi sosial media kita, Akikah Kamil Facebook, terus Instagramnya juga Akikah Kamil, TikToknya juga Akikah Kamil. Di sana ada kontak kita yang bisa dihubungi. Pak Eko, matur suwun sekali. Sami-sami. Kapan-kapan saya mampir ke sini borong kambing. Alhamdulillah. Nanti ini direkam lagi ya. Nanti harus di sini lagi. Nah, sahabat Oka, itu tadi perbincangan kita dengan pengusaha ternak kambing di Desa Jatisari, Kecamatan Geger. Nah, untuk pemirsa yang mau merintis atau memulai usaha ternak kambing ini adalah pintar-pintarlah menyaring informasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.